Yang marah itu cuman berpikir bahwa apa yang saya katakan itu tidak tertulis dalam kitab-kitab mereka gitu. Artinya dipikir Bang Edis ngibul gitu? Mengada-ngada, iya. Mengada-ngada. Padahal Tapi sebenarnya ada tertulis dalam kitab mereka begitu. Ketika marah mereka cari Bang Edis dong? Iya. Lalu? Iya, sebagian dari mereka mempersekusi saya, bahkan dulu kepala saya udah dihargai 200 juta. Serius? Iya. Kepala ini? Iya. Wow. Apakah mereka mentuhankan nabi mereka? Iya, secara definisi iya. Buktinya apa? Buktinya banyak hal, misalnya seperti bagaimana mereka memperlakukannya, bagaimana dia diperlakukan, bahkan lebih-lebih daripada seorang Kristen memperlakukan Tuhan Yesus. Yang benar. Maksudnya gimana? Saya nggak ngerti nih. Misalnya begini, kita orang Kristen tidak ada yang pernah sampai, mohon maaf nih, meminum air kencing Yesus. Tetapi dalam literasi-literasi mereka, itu memang air kencingnya nabinya itu diminum sama pengikutnya. Interview singkat dan juga yang sangat eksklusif antara Good News Program, dan hari ini kami menampilkan Edis TV. Seseorang yang mempunyai suatu fenomena yang luar biasa dan menggegerkan jagat raya Indonesia. Dan hari ini saya di suatu tempat di Amerika Serikat bertemu dengan seorang teman baru. Apa kabar Bang Edis? Baik, baik. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kami ingin kenal nih Bang Edis. Sebenarnya nama asli Bang Edis ini siapa? Edis Sidaputar. Edis Sidaputar, Iya. oke. Pertama kali saya kenal Edis TV, channelnya itu dari seorang teman, seorang jemaat, dan mengatakan bahwa ini ada seseorang yang luar biasa sekali nih, yang mana memberikan pengajaran tentang Islamologi. Iya. Dan ketika saya mendengarkan channelnya Bang Edis, saya kagetnya luar biasa. Karena ternyata di sana ada banyak hal-hal yang mungkin dirasa sangat tabu ya bagi orang-orang Muslim, dan kemudian menggegarkan banyak kepercayaan mereka. Nah, Bang Edis bisa cerita enggak bagaimana asal muasalnya kok bisa Bang Edis punya ide untuk memulai channel itu? Iya, sebenarnya tidak ada hal yang terlalu spesifik untuk memulainya. Itu berjalan seiring waktu saja. Jadi karena banyak sekali channel-channel YouTube ataupun media sosial lain milik orang Islam yang sering membahas kekristenan, sehingga akhirnya membuat saya merespon dan juga akhirnya membuat pertanyaan balik begitu kepada orang-orang Islam. Seperti itu. Dimulai tahun berapa ketika channel Edis TV itu pertama kali on air? Kalau mulainya sih udah lama, cuman mulai dikenal orang itu mungkin sejak 2020-an. 2020. Iya. Oke. Nah, satu hal yang kalau secara pribadi ya, saya melihat ya, bahwa secara pribadi saya seorang hamba Tuhan tetapi tidak mengerti tentang keislaman karena saya tidak mempunyai background tentang kepercayaan itu, dan kemudian banyak di antara kami juga merasa bahwa jangan mengganggu kepercayaan orang. Tetapi ketika saya mendengarkan Bang Edis, sepertinya Bang Edis ini pengetahuannya tentang keislaman itu menurut saya banyak sekali. Kok bisa? Bagaimana? Apa yang Bang Edis lakukan untuk mengerti tentang banyak sekali tentang keislaman? Iya, belajar secara otodidak, tapi belajarnya lama ya. Dari mulai ya udah 13-an tahun lah saya 13 baca. tahun? Iya, Wow. lama. Ada pemicunya nggak? Kenapa kok ingin mempelajari tentang Islam? Apakah pernah memeluk agama Islam atau apa? Oh, nggak pernah sama sekali. Nggak pernah? Nggak pernah. Terus? Pemicunya banyak ya. Salah satunya misalnya dari orang-orang Islam sendiri yang sering membahas kekristenan begitu. Sehingga saya memikirkan pertanyaannya dan juga memikirkan pertanyaan balik juga kepada orang-orang Islam. Memikirkan jawaban dan memikirkan pertanyaan balik kepada orang-orang Islam begitu. Ya, dan ketika melakukan hal itu, apakah dari awal memang sudah memicu kemarahan mereka? Enggak juga. Sebenarnya orang-orang yang marah itu cuman berpikir bahwa apa yang saya katakan itu tidak tertulis dalam kitab-kitab mereka. Gitu. Artinya dipikir Bang Edis ngibul gitu? Mengada-ngada, iya. Mengada-ngada. Padahal Tapi sebenarnya
ada tertulis dalam kitab mereka begitu. Iya. Dan kemudian menurut Bang Edis, kenapa kok mereka itu suka sekali mengulik dan bahkan menurut saya memutarbalikkan hal-hal kebenaran yang justru tertulis dalam Alkitab? Ada banyak faktor. Salah satunya mungkin memang ajaran mereka sendiri seperti itu. Artinya di dalam iman mereka itu mereka percaya bahwa Yesus akan menubuatkan akan datangnya seorang nabi begitu, yang mereka percaya sebagai nabi begitu. Sehingga menurut iman mereka bahwa agama mereka itu datang meneruskan ajaran Tuhan Yesus begitu. Betul. Terus kemudian? Makanya saya sebagai Kristen saya jawab itu tidak benar. Dan saya paparkan apa bukti-buktinya bahwa tidak benar seperti itu. Saya rincikan kenapa kok tidak benar seperti itu. Nah banyak orang marah ya, tapi yang saya bilang tadi marahnya karena mereka tidak tahu begitu. Kalau mereka tahu mereka tidak akan marah. I see. Dan kemudian ketika mereka mulai marah, Bang Edis posisinya waktu itu ada di mana? Masih di Indonesia. Masih di Indonesia. Kotanya kita nggak bisa sebut nih. Iya. Oke. Dan kemudian ketika marah mereka cari Bang Edis dong. Iya. Lalu? Iya, sebagian dari mereka mempersekusi saya, bahkan dulu kepala saya udah dihargai 200 juta. Serius? Iya. Kepala ini? Iya. Wow. Terus kemudian dengar dari mana itu? Ya dari provokasi-provokasi mereka di internet begitu ya. Siapa yang bisa ketemu Edis maka akan saya kasih 200 juta. Siapa yang bayar itu nanti? Itu ada seorang ulama dari Aceh itu. Wow. Ngakunya dia adalah seorang ustadz dari Aceh. Gitu. Wow. Tapi bukankah menurut mereka pengajaran mereka itu pengajaran damai? Ya kalau sekarang semua orang kan mengklaim kan, tapi kan buktinya belum tentu gitu. Menurut pandangan Edis TV bagaimana? Tentu tidak seperti yang mereka utarakan seperti itu. Buktinya di mana? Buktinya kita lihat sendiri banyak kekerasan-kekerasan yang timbul dari mereka. Bahkan mereka mengeluarkan yel-yel yang agamis tapi melakukan kekerasan itu. Semua orang sudah bisa menonton itu. Seperti itu. Ya. Pernah nggak tertantang kenapa harus meninggalkan Indonesia dan pergi ke negara yang ada di Amerika sekarang ini? Kenapa nggak tinggal di Indonesia aja dan menghadapi mereka muka dengan muka gitu? Nanti seperti teman-teman lainnya ya, banyak teman-teman lain itu juga seperti saya menjawab orang-orang Islam dari Indonesia, tetapi yang terjadi mereka akan dibungkam dengan cara dipenjarakan seperti itu. Apakah memang Indonesia ada punya kitab hukum pidana KUHP yang berbicara tentang hal ini? Sebenarnya ada, hanya saja penerapannya itu tidak seperti yang tertulis di buku. Apa itu Bang Edis? Kalau di buku kan itu diatur mengenai tidak boleh melakukan penistaan ataupun melakukan hal-hal yang menodai agama seperti itu. Sebenarnya itu berlaku kepada semua agama, tetapi penerapannya itu sering tidak seperti yang di buku. Artinya itu sering menindas orang-orang yang minoritas saja. Tetapi untuk kaum-kaum mayoritas, ketika mereka membahas agama lain atau menodai atau menista agama lain, mereka fine-fine aja begitu. Apakah menurut Bang Edis sendiri pemerintah sudah menangani ini dengan baik atau kurang baik? Sampai saat ini penanganan pemerintah tentunya masih timpang karena hanya kebanyakan yang minoritas saja yang di penjara ataupun di hukum itu diterapkan kepada mereka yang menista agama Islam. Sementara dari orang-orang Islam mungkin hanya satu orang lah yang seperti itu. Ya, lalu kemudian ini yang unik ya menurut saya ya, bahwa ketika Edis TV on air, ini kan dengan kondisi judulnya aja mengedukasi, dan kemudian Bang Edis selalu mengundang orang-orang Islam, orang-orang Muslim untuk on air bersama dengan Bang Edis. Boleh tahu tujuannya apa? Tujuannya pertama untuk menjawab tuduhan-tuduhan mereka. Ya. Kemudian memberikan mereka juga pertanyaan-pertanyaan yang seperti mereka tanyakan kepada kita. Begitu. Betul. Karena banyak misalnya seperti ini. Mereka sering bertanya, kenapa kamu menuhankan seorang manusia? Yesus maksudnya? Iya. Ya, terus? Nah, lalu kita jawab. Apa jawaban Bang Edis? Kita jawab panjang lebar. Kita harus bicara dulu tentang definisi mempertuhan. Ya.
Karena banyak orang bilang mempertuhan, tetapi dia tidak tahu apa itu mempertuhan. Nah, setelah kita definisikan apa itu maksud mempertuhan, menjadikan Yesus sebagai Tuhannya, lalu kita tanya balik, gitu. Mengapa kamu mempertuhankan yang kamu percaya itu seperti itu? Cuman mereka, Nabi mereka. iya, seperti itu. Emang mereka mentuhankan nabi mereka? Bukankah Tentu. mereka mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah? Apakah mereka mentuhankan nabi mereka? Iya, secara definisi iya. Buktinya apa? Buktinya banyak hal, misalnya seperti bagaimana mereka memperlakukannya. Bagaimana dia diperlakukan, bahkan lebih-lebih daripada seorang Kristen memperlakukan Tuhan Yesus. Yang benar. Maksudnya gimana? Saya nggak ngerti nih. Misalnya begini, kita orang Kristen tidak ada yang pernah sampai, mohon maaf nih, meminum air kencing Yesus. Itu tidak pernah ada. Tetapi dalam literasi-literasi mereka, itu memang air kencingnya nabinya itu diminum sama pengikutnya. Serius? Iya. Kan nabinya udah nggak ada. Waktu masih hidup. Hah? Iya, jadi ada literasi-literasi dari Ini di dalam kitab suci mereka atau hadis? di dalam hadis-hadis mereka. Oh, tapi bukan kitab suci dong? Mereka menganggap hadis-hadis itu juga sebagai sumber-sumber pedoman agama Islam. Jadi bukan hanya Al-Quran. Apakah Bang Edis ingat? Maksudnya di hadis mana, surat apa, kitab apa, tulisannya apa? Misalnya dalam kitab Mafahim, itu Mafahim apa begitu ya? Ya. Di situ diceritakan bagaimana darah itu akhirnya diminum oleh pengikutnya, kemudian bahkan para pengikutnya itu berebut air bekas cucian. Cucian begitu, bahkan keringat itu diperebutkan karena harum seperti parfum. Kemudian bagaimana kencingnya juga diminum, itu tertulis di dalam literasi mereka sendiri. Dan bagaimana cara mereka memperlakukan itu sudah masuk dalam kategori mengkultuskan atau mempertuhankan seseorang. Oke, saya sebut nggak menyebut nama tapi bilang nabi aja ya, mungkin lebih fair ya buat banyak orang ya. Tetapi apakah semua orang Muslim mengerti akan hal ini? Sebagian kecil saja. Kenapa demikian? Karena saya percaya bahwa mayoritas orang beragama itu hanya ikut-ikutan. Jadi sekitar kurang lebih prediksi saya itu 98% orang beragama itu hanya sekedar ikut-ikutan. Jadi tidak tahu apa yang betul-betul diimaninya. Apakah karena mereka tidak bisa membaca secara langsung terjemahannya? Karena saya dengar katanya dilarang menerjemahkan. Iya, itu juga salah satu faktor. Kemudian juga hal-hal semacam ini memang jarang dikaji di dalam kajian-kajian yang umum seperti itu. Ya. Kalau misalnya sekarang ini ya dengan zaman keterbukaan sosial media, ada orang-orang yang mungkin lembaga-lembaga yang sudah menerjemahkan kitab suci mereka. Sehingga itu seakan-akan menurut opini saya tabir terbuka. Apakah hal ini bukannya mempermudah bagi orang-orang Muslim untuk mempelajari secara pribadi tentang kitab-kitab mereka yang dianggap tabir misteri ini? Ya, seharusnya era media sosial seperti ini menjadi ajang bagi mereka untuk lebih memahami apa yang mereka imani gitu. Dan sudah banyak dari mereka memang akhirnya menolak literasi dari mereka sendiri. Jadi sekarang ini sudah banyak orang-orang Islam yang mereka itu menolak sumber-sumber dari internal mereka sendiri. Seperti itu. Iya. Kemudian muncullah Edis TV ini. Saya pernah beberapa kali melihat tayangan Edis TV dan orang-orang marah nih. Di mana lu Edis? Tunjukin rumah lu, gua gambar lu, gua sikat lu. Nah itu gimana? Menurut apakah tidak ada ketakutan dalam diri Bang Edis atau karena sudah merasa aman karena sudah ada di sini? Karena saya di Amerika, saya sebenarnya tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang bisa terlaksana ya, karena saya di Amerika. Tetapi kalau di Indonesia itu pasti saya merasa tidak mungkin seperti sekarang ini, seperti itu. Apakah Bang Edis tidak mempercayai hukum, bahwa hukum sanggup melindungi seorang Edis TV? Kalau melihat dari apa yang sudah terjadi di lapangan ya, seperti contohnya yang terjadi kepada Ade Armando,
bagaimana dia dipukulin sama orang begitu, dan ya terjadi juga kepada orang-orang lain yang nggak percaya. Oke. Lalu ketika Edis TV sekarang ada di Amerika Serikat dan pendengarnya otomatis saya rasa semuanya kebanyakan orang-orang Indonesia ya. Nah, bagaimana sekarang Edis TV istilahnya gini, dengan perbedaan waktu yang ada tapi masih saya lihat rajin online dan on air setiap hari ya bahkan ya? Nggak setiap hari juga. Nggak setiap hari? Nggak setiap hari juga. Jadi saya sesuaikan saja kapan kira-kira waktu di Indonesia yang mereka senggang, baru saya di sini mulai acara. Ya, kalau ada orang yang bertanya, apakah ini cuman fenomena sesaat seorang Edis TV ingin terkenal dengan menjelek-jelekkan kepercayaan orang lain atau kepercayaan mereka sehingga seorang Bang Edis ini menjadi orang yang sangat fenomenal dan terkenal sekali, terutama di TikTok? Ya, kita nggak tahu ya kalau masalah itu biar waktu yang menjawab. Intinya saya hanya mempertahankan iman saya dan juga memiliki hak, saya merasa memilih hak untuk bertanya juga seperti bagaimana mereka bertanya kepada kita, seperti itu. Masalah ataukah ingin terkenal atau apa, nanti biar waktu yang menjawab lah gitu. Tapi kan sudah terkenal nih. Ya, sudah juga. Sudah terkenal nih, karena ketika saya ada di Indonesia aja, ketika saya melihat bahwa Edis TV lagi on air atau mungkin ada kita tinggal ketik Edis TV, muncul berbagai macam tayangan dan itu yang nonton bisa jutaan itu. Ya. Berapa boleh tahu berapa juta view yang mungkin salah satu yang terbanyak ketika on air dan setelah offline? Ada salah satu postingan itu yang sampai kalau tidak salah 4 juta ya, 4 juta views. 4 juta views. Ya, Itu ketika live. Bukan, video yang saya upload setelah. Oke. Ketika live yang paling banyak viewernya berapa? Sampai 45.000. 45.000 live pada saat bersamaan itu. Iya. Di zaman sekarang orang bilang dengan seseorang yang memiliki follower banyak berarti itu sama dengan Bang Edis sudah menjadi influencer. Iya, influencer. Nah, kalau di TikTok sendiri sekarang pengikutnya udah berapa banyak Bang Edis? Hampir 700.000 per hari ini. Per hari ini hampir 700.000 ya. Kalau di YouTube? Kalau di YouTube sekitar 140 ribuan. 140 ribuan. Iya. Tetapi sepertinya Bang Edis lebih populer di TikTok ya? Iya. Nah, pertanyaan berikutnya, dengan adanya jumlah view ini tidak menampik kemungkinan bahwa ada orang yang nyawer. Karena saya lihat ada banyak bunga-bunga bertebaran dan kemudian yang lain-lain. Banyak nggak nyawer? Ya lumayan lah. Cukup lah. Nah, boleh terbuka kira-kira kalau on air gitu, Anda punya hak untuk tidak menjawab tentunya ya. Kalau on air gitu kira-kira menghasilkan berapa koin atau berapa rupiah atau berapa dolar? Tergantung ya. Kadang-kadang kalau pas dia lagi banyak orang-orang yang lagi mau nyawer, ya banyak dapatnya. Tapi kalau pas lagi sedikit ya juga sedikit seperti itu. Iya. Tapi itu sudah apakah cukup untuk membuat Edis TV ini bisa survive di negara orang? Kalau untuk sekarang sini sih ya cukup aja. Kalau ke depannya kan karena kita tahu hal-hal seperti ini nggak terus-terusan. Ini musiman ya? Iya, musiman seperti itu. Iya. Lalu kira-kira Edis TV apakah berencana untuk meninggalkan tanah air beta ini selamanya atau hanya sementara waktu? Lihat situasi seperti apa keadaannya. Kalau pemerintah memang bisa menjamin bahwa aman untuk berbicara seperti ini, aman untuk punya hak dan tidak akan dipersekusi, kenapa tidak pulang begitu? Tapi kan faktanya yang ada sekarang ini yang terjadi orang-orang Kristen yang membahas agama Islam itu di penjara. Ya, apa harapan Edis TV kalau bisa mungkin ada pihak pemerintah yang sempat nonton tayangan ini atau pernah mendengar? Harapan saya meminta keadilan lah. Kalau memang kita benar-benar ingin supaya negara kita saling berdampingan Islam dan Kristen, ya yang Islam ya berhenti bahas Kristen dan maka yang Kristen pun pasti tidak akan membahas orang Islam. Seperti itu. Iya. Kemudian kalau misalnya dari masyarakat sendiri yang mungkin merasa kebakaran jenggot, marah, tersinggung, apa harapan Bang Edis terhadap mereka?
Iya, sebelum marah coba diperiksa dulu omongan saya apakah saya mengada-ngada atau memang tertulis seperti itu dalam literasi-literasi Islam. Ada saran buat mereka bagaimana mempelajari supaya mereka bisa check and recheck apakah omongan Bang Edis ini merupakan fakta atau cari gara-gara saja? Ya, sekarang udah zaman internet, tinggal googling saja. Googling, Iya, terus tinggal kemudian, Google saja apakah memang benar yang saya katakan itu, seperti itu. alright. Hari-hari ini saya juga mendengar ada beberapa apologet Kristen Hmm. yang marah Mm-mm. kepada Bang Edis. Kira-kira kenapa mereka marah? Faktor kecemburuan. Maksudnya apa? Karena ketika kita sama-sama berbicara di channel masing-masing, mungkin yang nonton dia sepi begitu. Yang nonton saya mungkin lebih banyak atau bagaimana, atau yang memberikan kepada saya memberikan support begitu. Nyawer itu. Iya, mungkin dia melihat itu akhirnya jadi cemburu gitu. Apakah murni kecemburuan atau karena mungkin Bang Edis juga mengejek mereka atau bagaimana? Kalau saya mengejek itu sebenarnya setelah dia cemburu. Kalau saya langsung duluan mengejek itu nggak pernah. Saya pernah sih mengejek gitu ya, dikit-dikit lah. Ketika dia sudah mengungkapkan kecemburuannya, mungkin ya saya ejek sedikit begitu. Seperti itu. Tapi kayaknya Edis TV kalau lagi online, kamu nggak pernah saya lihat kamu itu kalah omongan deh dengan orang. Gimana caranya? Bisa ceritakan ke saya, bagaimana kamu berpikir dengan cepat dan kemudian kadang-kadang nyolot ngomongnya dan kadang-kadang nyantai gitu menghadapi orang-orang pengalaman. Jadi semua karena pengalaman. Gitu. Ya, apakah setiap orang Kristen itu perlu menjadi apologet? Tidak juga. Apologet ini hanya untuk orang-orang yang biasa dicecar atau diinterogasi sama pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang Islam. Ya, ada seorang teman hamba Tuhan yang dalam salah satu posting yang ngomong gini, mereka ini sebenarnya menurut saya bukan apologet, tetapi mereka itu Christian debaters. Nah, menurut Bang Edis gimana nih dengan statement bahwa kalian adalah Christian debaters? Ya, sah-sah saja sih orang mau berbicara apa saja begitu. Terus kemudian? Ya, intinya penonton sendiri bisa mengambil kesimpulan lah dari apa sebuah konten itu seperti itu. Ya. Rencana ke depan Edis TV ini apa nih? Rencana ke depannya lihat apa yang terjadi nanti ke depan. Berarti belum ada satu rencana konkret belum juga. ada. Oke, saran Edis TV untuk orang Kristen pada umumnya bagaimana? Ya, tetap mengasihi tetapi juga tetap berhikmat dan juga kita punya wawasan untuk menjawab dan meng-counter orang-orang yang mempertanyakan iman kita. Seperti itu. Gitu ya? Ya. Oke. Terima kasih Bang Edis. Sama-sama. Kami secara pribadi saya berterima kasih bukan cuman karena bersedia kita wawancara secara eksklusif ini ya. Tetapi saya pribadi, saya seorang Kristen dan saya dibukakan wawasan yang sangat luas sehingga saya pribadi tahu kira-kira cara berpikir mereka dan kemudian kira-kira kalau ada orang-orang yang ingin bertanya tentang kebenaran, saya juga bisa membantu menjawab. Jadi saya kira gini, Edis TV adalah seorang yang keren banget. Mungkin saya bisa ngomong dikira cupu, ternyata dia ini suhu. Keren banget. Saya terima kasih sekali. Sama-sama. Semoga perjuangan Bang Edis ini akan membuahkan hasil yang manis. Dan saya melihat ada banyak orang-orang dari seberang, mereka yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Dan saya percaya ini bukan paksaan, mungkin banyak orang yang merasa ini aneh, tetapi saya rasa kalau firman Tuhan ngomong gini nih, kalau bukan Roh Kudus yang membuat seseorang untuk matanya terbuka dan bertobat, maka tidak mungkin orang itu bertobat. Ya. Oke? Bang Edis, sama-sama. Terima kasih untuk kerjasama ini, terima kasih untuk kolaborasi singkat ini. Tuhan Yesus memberkati selalu. Selamat berjuang. Amin. Ya.